Sayalah orang yang turut bahagia atas dikeluarkannya peraturan terkait dengan barang milik PMI. Barang milik PMI yang ada di gudang-gudang penitipan sementara akan segera dikeluarkan atas aturan tersebut. Lantas, bagaimana kerugian yang ditimbulkan akibat dari kebijakan pemerintah sehingga barang-barang milik para PMI tertampung di gudang dan tentu saja menimbulkan kerugian bagi para PMI secara material mungkin tidak sedikit. Namun sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Perdagangan berikut ini. Ya, untuk para teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada dimanapun, khususnya Taiwan dan Hong Kong, ini ada kabar baik. Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, akan memberikan langsung informasi terbaru mengenai barang-barang kiriman PMI yang tertahan. Selamat untuk pahlawan-pahlawan pekerja migran Indonesia yang berada dimanapun. Sudah saya tanda tangani agar kiriman teman-teman dari luar negeri kemari menjadi mudah. Besok sudah berlaku, yang lain memang 3 bulan, tapi untuk pekerja migran Indonesia aturannya besok sudah berlaku. Jadi besok sudah insya Allah barang-barang sudah lancar. Ini biasa setahun, tapi dalam 2 bulan karena uya kejar terus, saya tiap hari diteror. Ini alhamdulillah belum 2 bulan sudah selesai. Karena melalui kementerian ada Bea Cukai, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Ekonomi, ada Menteri Kumham, harus rapat dengan Presiden dulu. Ini kilat 2 bulan bisa selesai. Dan tidak harus nunggu 3 bulan, kata Tidak, kepala besok. BPUMD kan katanya 3 bulan tuh. Besok sudah berlaku. Jadi besok ya, Besok sudah berlaku. tidak perlu nunggu 3 bulan. Satu setengah hari. Besok sudah berlaku. Semangat. Ini Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Ya, sama-sama. Salut buat Pak Menteri kita, satu dan kabar gembira ini segera diinformasikan ke seluruh pekerja migran Indonesia bahwa peraturan ini yang harusnya 3 bulan berlaku, tapi hari ini ditentukan besok akan mulai berlaku. Luar biasa. Terima kasih, semangat. Nah, di balik keputusan yang menyenangkan ini, kita sambut bahagia. Namun, ada juga kerugian yang ditimbulkan atas kebijakan pemerintah yang sebelumnya mengeluarkan aturan sehingga para PMI dirugikan. Ya, rugi waktu, rugi barang-barang yang ada di dalam menjadi kedaluarsa. Saya ingin membacakan sebuah artikel, sebuah tulisan agar para saudara-saudara semua, para PMI memahami bahwa ketika negara atau pemerintah melakukan kebijakan dan menimbulkan kerugian pada rakyatnya, maka haruslah negara atau pemerintah bertanggung jawab. Mari kita simak bersama, saya bacakan langsung untuk Anda. Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas yang dimilikinya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Tidak menutup kemungkinan dalam penggunaan diskresi yang diwujudkan dalam peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, di mana hak-hak tertentu dari masyarakat dirugikan. Kerugian tersebut dapat terjadi karena secara substansi peraturan kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dapat juga terjadi dalam pelaksanaan peraturan kebijakan tersebut. Terdapat perbuatan melanggar hukum oleh penguasa
apabila peraturan kebijakan tersebut baik secara substansial maupun dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat, maka masyarakat yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan akibat tindak pemerintah yang dilakukannya. Inilah jadi di balik keputusan pemerintah. Jika ada masyarakat yang dirugikan, maka rakyat, masyarakat dapat menuntut kompensasi kerugian. Ya, termasuk diantaranya adalah PMI yang barang-barang miliknya setelah dilakukan penampungan, penitipan di gudang sekian lama, sehingga barang-barang yang di dalam kemasan kardus mengalami expire, mengalami kerusakan, dan mengalami ketidaklayakan untuk dipakai karena lamanya kebijakan yang dikeluarkan. Itu menurut pendapat saya, dan jelas saya membaca dari apa yang ada di dalam konsep pemerintahan itu sendiri. Semoga bisa melakukan kajian-kajian berikutnya untuk teman-teman semua, untuk membantu para TNI yang mengalami kerugian secara materi. Demikian